Sementara itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan keikutsertaan Ketua KPK dalam pemeriksaan tersangka Lukas NMB merupakan bagian dari tugas pokok KPK. Ali Fikri juga menegaskan pertemuan Firly dan Lukas NMB dilakukan secara terbuka. Pimpinan KPK pada kegiatan dimaksud tentu ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok fungsi KPK sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri. Seluruh kegiatan juga dilakukan secara terbuka yang bisa disaksikan oleh para pihak yang ada di rumah kediaman tersangka dan bahkan kemudian juga dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Kami juga perhatikan betul terkait berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga soal kode etik bagi insan KPK. KPK berterima kasih pada seluruh pihak yang turut mendukung kegiatan KPK di Papua, termasuk juga mengapresiasi masyarakat Papua yang menyambut baik kehadiran dari tim penyidik KPK dalam rangka terus menuntaskan proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Pemirsa, Firly Bahuri menjadi Ketua KPK pertama yang ikut serta memeriksa tersangka. Ya, polemik pun tercipta karena dianggap memberi keistimewaan. Apakah hal tersebut melanggar aturan KPK? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Saud terlebih dahulu ya. Pak Saud, barangkali ada yang luput dari amatan media. Kami memastikan satu hal, apakah betul bahwa pimpinan KPK pertama yang memeriksa dan mendatangi tersangkanya adalah Pak Firly Bahuri? Jangan-jangan Anda juga pernah melakukan itu? Ini semacam cross check aja ini, Pak. Oh, oke. Jadi emang menarik ya. Kalau kita lihat bahwa inilah kalau memang tanpa strategi gitu ya. Jadi kalau di masa lalu memang kita pakai strategi gitu. Ya artinya tidak ada pernah melakukan itu karena kita paham betul pasal tadi itu pasal 36 dan 65 itu gitu. Nah, jadi kalau umpamanya ditanyakan kenapa bisa terjadi, karena memang mereka nggak paham. Itulah sebabnya kenapa dulu ini kan di periode ini mengatakan mereka begitu TSK langsung ditahan. Itu kan mereka sendiri yang bikin itu ketentuan. Kalau dulu kan nggak, TSK itu sampai lama gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari strategi. Ya kan? Kenapa begitu di TSK kan nggak bisa langsung ditahan, itu banyak itu persiapan yang lain-lain. Kalau moral materinya sudah nggak ada masalah. Tetapi yang faktor-faktor sosiologi, politik, bla 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 itu kan makanya dibuat kebijakan sebelumnya seperti itu. Kemudian mereka sekarang buat begitu TSK harus ditahan. Dia panik sendiri karena mereka nggak paham strategi gitu. Memberantas korupsi itu kalau nggak pakai strategi ya kayak gini, kasihan dia sendiri gitu ya. Bahkan dia nggak bisa melaksanakan apa yang dia buat. Kira-kira gitu, Mas. Oke, tapi kalau misalnya bicara mengenai pasal 36 huruf A sendiri, ini berarti tidak ada atau atas alasan apapun, sebenarnya memang Ketua KPK tidak punya alasan atau motif gitu untuk bertemu dengan tersangka. Kalau saya bilang sih itu udah full toid pidana ya. Oke. Itu yang bersangkutan sudah full toid pidana. Ancaman pidananya berapa, Pak Saud? Iya, itu udah full toid pidana karena memang nggak boleh. Oke. Iya, itu udah 5 tahun nih, tinggal nunggu aja kapan dilaksanakan sebenarnya. Itu hanya Boyamin, barangkali saya salah, Boyamin lebih peka deh. Gimana Bang Boyamin? Bang Boyamin, udah ketawa nih Bang Boyamin. Masyarakat itu mungkin kurang paham bahasa full toid itu, Pak Saud, gitu loh. Artinya itu sudah sempurna gitu loh. Sudah terpenuhi mens rea atau terpenuhi dari unsur apa-apa lah, Pak. Bahasanya itu istilah full toid itu ya artinya memang sudah memenuhi kriteria yang disangkakan di pasal itu gitu loh, kira-kira gambarannya Pak Saud kan itu. Tapi bolehlah saya akan Pak, justru itu saya ini kan pendukungnya Pak Firly Bahuri, pendukung berat, maka saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 36 ini, ayat A ini, huruf A, dengan dimaknai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang dimaknai
dilakukan oleh Firly Bahuri gitu. Jadi kalau oleh Firly Bahuri tidak masuk pasal ini Pak gitu. Dan ya ditambahilah sepanjang itu dalam rangka menemui Lukas NMB yang dilakukan terbuka dan diketahui oleh publik gitu Pak. Jadi agak ada bahasa sindiran, ada bahasa ilmiahnya gitu. Oke. Kalau untuk Pak Saud nanti kalau misalnya masuk KPK lagi, nggak boleh pasal itu untuk Pak Saud gitu. Oke. Tapi balik lagi ini kan kalau dibalikin soal strategi, ada tipe-tipe pimpinan yang dia melihat dulu baru percaya, harus sidak dulu baru tindak. Mungkin nggak ini analogi seperti ini masuk? Jadi alasan Bang pembenar. Boyamin. Ya, seperti tadi katakan Pak Saud itu kan terjebak dengan strateginya sendiri bahwa pengumuman tersangka itu bersamaan upaya paksa. Kan ya mestinya harus konsisten itu terus gitu loh. Jadi ini kan dengan waktu itu saya awal-awal itu seakan-akan kritik terhadap periode-periode sebelumnya, proses penentuan pengumuman tersangka itu kan kalau dulu-dulu ya jauh-jauh sebelumnya atau tidak harus langsung penangkapan, penahanan, tidak upaya paksa gitu. Dan nampak kemudian ketika ini dideklar periode ini seakan-akan mengkritik gitu loh dengan merubah bahwa pengumuman tersangka bersamaan dengan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Nah sekarang terjebak sendiri, tidak konsisten jadinya. Dan ini ya menunjukkan memang ya seakan-akan mengkritik periode-periode yang lalu, tapi kemudian yang dilakukan ternyata tidak lebih baik. Itu bahasa Solo gitu. Kalau bahasa Betawi ternyata buruk kan gitu kan. Baik. Dan ini juga tidak berlaku surut ya, maksudnya ini udah tetap akan mengikat yang bersangkutan Firly Bahuri seperti itu. Tapi saya penasaran kepada Pak Saud sendiri, kalau misalnya untuk para pimpinan KPK memang sedari awal ketika bergabung sudah mengetahui kan semua pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022, termasuk dengan pasal 36 huruf A ini? Harusnya dong. Mbak, waktu masuk itu di sana itu ada namanya proses induksi. Induksi, kalau magnet itu diinduksi ya, yang tadinya besi berkarat jadi magnet gitu. Itu makanya disebutnya induksi. Induksi itu sampai kalau dulu ada apa yang mengajari kita bahkan pakai sepatu aja kalau boleh pakai sepatunya yang pakai tali. Kan kok pakai gitu? Iya, kalau pakai tali itu kelihatan orangnya smart. Sampai kayak gitu induksinya. Apalagi namanya undang-undang yang sebegitu dasar itu udah memang harus masuk, gue paham. Jadi sebenarnya kalau hati kita itu sudah dibutakan dengan kemudian nilai-nilai yang kita sebut sebagai pemberantasan korupsi yang sangat kompleks itu nggak dipahami. Bahkan tadi kan statement-statementnya kelihatan kayak orang politisi ya ngomongnya tadi ya. Iya, dari Firly atau Ali Fikri tadi ya, Pak Saud. Ya itu politisi banget itu, politisi. Bahasa retorika dan narasi. Ya itu dia. Itu bahasanya Bang Boyamin tuh. Kira-kira gitu Mbak. Oke, meskipun kemudian satu hal yang disinggung mengenai kemanusiaan, mengenai kondusitivitas, mengingat bahwa saat pemeriksaan itu terjadi tidak sedikit simpatisan Pak Lukas NMB yang bersenjata dan berjaga-jaga juga di sana. Adakah hal ini bisa jadi pertimbangan, Pak Saud? Ya, jadi itu makanya saya katakan kembali lagi bahwa hukum itu kita harus pakai nalar, pakai logika, dan pakai argumentasi. Nah, nalar yang saya maksud itulah ada kaitannya dengan strategi. Nalar kita, logika kita diantaranya masyarakat di sana masih rendah, ya kita paham mereka bisa dipengaruhi. Terus kemudian kalau kita lihat itu dari 17 distrik itu 12 mendukung dia. Dia kan dulu itu didukung oleh hampir 9 partai politik ya, koalisi ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, saya katakan tadi pakai strategi yang pertama yang dilakukan pada zaman dulu tuh yang itu sebenarnya itu maksudnya seperti itu. Jadi sampai kemudian memang kesannya kayak seperti karatan ya, dibiarin dulu. Tetapi ya harus dilaksanakan. Kan kemarin juga ada satu gubernur di satu wilayah umurnya udah 80, peristiwanya beberapa tahun yang lalu, tapi penegakan hukumnya harus jalan gitu. Jadi kalau kita bicara HAM, ya umur 80 di penjara gimana ya kan gitu. Tapi kan penegakan hukum harus jalan gitu. Nggak bisa atas dasar pembenaran justifikasi yang mengatakan bahwa hukum itu kemudian lebih banyak dipengaruhi variabel-variabel di luar hukum. Itu betul, itu hanya di dalam penerapannya. Tetapi di dalam implementasinya, dia mengambil keputusannya, ya dia harus premisnya premis hukum. Jadi jangan tok sosiologi doang gitu, nggak bisa. Jadi atau dengan kata lain Pak Saud, menurut Anda apakah
seharusnya ada strategi lain gitu. Selain ketua KPK ini harus turun langsung, memeriksa langsung, ya tadi sampai memegang tangan atau memapah Lukas NMB dan disiarkan secara terbuka, ada strategi lain yang seharusnya bisa dilakukan alih-alih ini. Ya itu tadi mungkin salah ya, dia sebaiknya jadi menteri sosial mungkin itu ya. Jadi ketua KPK mungkin gitu cocoknya. Karena dia membimbing orang. Anda penegak hukum, hukum itu harus keras, hukum itu harus tegas, hukum itu harus pasti, dan itu filosofi hukum, itu filsafat hukum. Jadi kalau mempunyai kesana datang dengan mengimbau dan kemudian pada bagian lain, saya katakan ada ratusan kasus ditangani di KPK itu tidak pernah ada yang pimpinan itu langsung ketemu. Karena kita percaya kepada penyidik-penyidik, mereka sangat independen. Terus kemudian kita ngikutin kasusnya, kalau dia macam-macam baru kemudian kita tegur, kita pelajarin. Oleh sebab itu pimpinan KPK harus paham detail-detailnya, tidak hanya sekedar membaca. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan apakah kesana itu bagian dari, kalau kita bicara filosofi kita, ya bisa jadi. Tapi saat ini Anda jadi penegak hukum, bukan jadi yang kita sebut di luar dari premis hukum di dalam penindakan. Apalagi ini kan extraordinary crime, ada harus extraordinary thinking gitu, jangan jangan linear berpikirnya gitu. Saya ke Mas Boyamin, imbasnya apa Mas Boyamin? Meskipun banyak orang yang menilai ini lelucon, saya pikir kalau tertawa masyarakat menertawakan stand up komedian, tapi yang ditampilkan bukan stand up komedian di sini, tapi yang ditertawakan adalah praktek hukum jadinya. Masyarakat Papua itu banyak yang mengontak saya, jadi bukan sepenuhnya semuanya mendukung Lukas NMB. Saya yakin lebih banyak yang mendukung KPK penegakan hukum yang tegas. Ini beberapa hari ini komplain mereka itu, loh, kami ini sudah mendukung penuh dengan tidak mau ikut rame-rame, dengan justru kami ini kan sebenarnya mendukung KPK untuk langkah tegas, dan kami tadinya sangat gembira Kapolri mengatakan mengirim 1.800 orang personil Polri untuk mengamankan jika ada penangkapan penahanan. Tapi dengan drama hari kemarin ini, hari ini juga itu, maka kemudian buyarlah harapan mereka, jadi pesimis, males lagi mendukung KPK. Jadi jangan dikira semua jadi anti klimaks ya. Papua ini mendukung Pak Firly atau Pak Lukas gitu loh. Jadi justru yang di perkotaan itu banyak yang mendukung penegakan KPK, karena apapun dana otsus itu harusnya turun sampai masyarakat. Dan saya juga di Sorong, di bagian selatan itu, di Manokwari, di Bobendikul dan di Kepi, itu banyak teman-teman di sana. Justru mereka tadinya berharap betul KPK melakukan penegakan secara tegas dan terukur. Tapi dengan kejadian ini mereka sangat kecewa dan menumpahkan unek-uneknya, marahnya mereka. Dan banyak ini bikin meme-meme lucu. Jadi hari ini ya jadi lelucon ya Bang Boyamin. Jadi kalau ini alasannya sosiologis karena untuk menghindari bentrokan dan sebagainya, saya yakin enggak, TNI dan Polri saya yakin mampu mengamankan. Dan buktinya kemarin ketika demo-demo itu dukungan pada Lukas NMB, buktinya mampu diamankan oleh Polri. Masa meragukan kemampuan Polri? Justru KPK yang nampak tidak mau, bahkan bikin drama. Jadi ya sudahlah, ini rasanya saya juga sependapat dengan warga Papua yang mendukung KPK kemarin, menjadi rasanya ya sudah, KPK ini bisa diharapkan atau tidak, ya menjadi tidak bisa diharapkan lagi sebenarnya itu. Baik. Mungkin ada langkah hukum dari masyarakat seperti class action untuk terkait dengan tadi kata Bang Boyamin. Iya. Kalau Januari kan saya sebenarnya kemarin mau November ini mengajukan gugatan pra peradilan melawan KPK atas berlarut-larutnya penanganan Lukas NMB ini. Tapi karena ada drama begini, nanti Januari lah, tahun depan aja lah sekalian gitu, sambil melihat situasi kayak apa. Dan mudah-mudahan, saya masih tetap berpikir positif, seminggu 2 minggu ke depan ini mudah-mudahan KPK melakukan langkah tegas, karena ini kan tadi katanya langkah maju, sudah melakukan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Mestinya minggu ini atau minggu depan melakukan upaya paksa, karena apapun ini kan sesuai amanatnya Pak Firly sendiri, bahwa pengumuman tersangka itu penahanan. Nah, mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan lah ada proses penahanan terhadap Pak Lukas NMB, karena apapun ini kan proses yang harus diperiksa, katanya kan gitu, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah yang kita tunggu gitu. Tapi saya juga ingin menambahkan satu lagi, sebagai pendukung berat Pak Firly Bahuri, saya juga gembira karena Pak Firly itu melakukan tugas sebagai penyidik bersama penyidik yang lain. Nah, itu adanya di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 di pasal 21 ayat 4 itu, bahwa pimpinan KPK itu penyidik dan penuntut. Artinya Pak Firly Bahuri ini adalah yang sekarang getol untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 2019 kembali ke KPK lama gitu. Saya terima kasih sebenarnya, berpikir positif terus. Bang Boyamin.
Boyamin dan juga Pak Saud Situmorang, terima kasih atas insight-nya, waktunya bersama kami di iNews sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.